Hey guys, kembali lagi dengan saya Thomas Anderson di Telat Review. Nah, saat ini barang yang kita akan review adalah sebuah mainan. Mainan ini bakal membawa kita ke dunia nostalgia. Bagi yang tahu, mungkin akan senang. Sit. Digimon, Wargreymon. Ini mungkin buat yang udah tahu, ini adalah Wargreymon ya, dari seri Digimon Adventure. Ya. Nah, sekarang Digimon sudah ada mainannya, apalagi itu sama seperti Gundam yang dibuatnya dari plastik. Nah, lebih bagus lagi, Wargreymon ini nggak cuman dibuat versi mainannya, tapi juga di-upgrade. Bisa dilihat dari ininya, dari kotaknya. Wah, ilustrasinya juga udah keren ya. Nama lengkapnya itu Wargreymon Amplified. Amplified itu berarti ditingkatkan lagi ininya, desainnya. Bisa lihat lebih lebih edgy gitu, kalau misalnya kata-kata yang pas yang dia lebih tajam gitu si Wargreymonnya. Nah, bisa lihat ya, di sini ada plastik model kit Wargreymon. Habis itu bisa dilihat di sini. Ini masih yang original. Bisa dilihat di sini Bandai yang warna biru. Nah, habis itu bisa lihat juga nih buat yang bagian bawahnya, bagian kanannya. Ini ada beberapa pose dari Digimon dari Wargreymon ya. Bisa dilihat pas lagi dia mau gaya force ini ya, gaya force. Mungkin kalau misalnya penonton Indonesia mah ini cahaya matahari, serangan cahaya matahari. Habis itu ada juga pose lagi ini majang-majang cakarnya. Habis itu yang sayap di belakangnya bisa jadiin perisai juga ternyata. Wah, emang keren pisan. Nah, habis itu kita lihat buat bagian kirinya. Ini cuma tampilan standarnya sih. Kalau misalnya depan gimana, kalau misalnya dari belakang kayak gimana. Kalau misalnya dilihat dari ukuran kotaknya, dibandingin sama kotak Gundam pada umumnya, ini kurang lebih hampir 2 kali lipat lebih gede ya. Kalau misalnya mau ada perbandingan, kalau nggak salah saya ada kotak Gundam di situ. Sebentar ya, saya ambil dulu. Bro, ambilin yang paling bawah, yang Astaroth. Nah, itu yang merah. Nah, ini untuk ukuran kotak Gundam Astaroth IBO. Lihat ya perbandingannya, panjangnya kurang lebih hampir sama, cuman kalau misalnya kita lihat ke atasnya beda lah, gede. Bisa dilihat ini bakal jadi sebuah mainan yang besar. Nah, oke, kita buka. Jing. Look. Sorry ya, ini berhubung seperti pada judulnya Telat Review. Ini udah dirakit sih sebenarnya mah. Cuman untuk di sini kita bisa lihat nih, untuk runnernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dalam satu kotak ini ada 12 runner. Bisa dikirain ya, ini pasti bakal jadi yang sangat ribet untuk dirakit. Ya untungnya udah saya rakit sih ini. Nah, ini buat kalau misalnya udah jadinya Wargreymon ya. Ini saya gayain seperti yang ada di ini ya, di cover artnya ya. Lihat dari mainan ini bisa kita lihat ya. Ini buat catatan aja. Ini belum saya kasih stiker dan belum saya panelin. Untuk stiker paling matanya doang ya, yang sebelah sini. Nah, ini tuh pokoknya keren banget lah mainannya teh. Cocok banget buat penggemar Digimon di sana. Bisa dilihatnya dari desain ininya, desain yang sangat komposisi ini. Komposisi apa nggak tahu saya juga. Ini desainnya itu sangat futuristik lah gitu. Mungkin ada beda seperti Wargreymon yang kita tahu.
Wargamon yang kita tahu mungkin rada lebih mulus lah gitu sih, dari cangkangnya, dari armornya, dari ininya, dari apa sih, dari cakarnya. Oke, ini berbeda banget ya dari yang Wargamon yang kita tahu. Wah, habis itu salah satu poin penting di sini, lihat buat sayap di belakangnya itu bisa dihempangin seperti ini. Nah, bisa dilebarin seperti ini. Kalau misalnya di Wargamon yang dulu mah nggak seperti ini gitu. Makanya jadi seperti bener-bener sayap gitu. Wah, lebih kayak sayap naga lah gitu. Bisa dihentangin seperti ini. Habis itu untuk baik, kurang lebih untuk desain seperti itu. Agumon, iku yo! Agumon, warp shinka! Sekarang kita akan mulai dengan mengecek artikulasi dari badan utamanya. Nah, bisa dilihat ya. Untuk yang Wargamon ini yang di badan utama ada beberapa artikulasi yang bisa kita catat. Pertama di bagian kepala dulu. Untuk bagian kepala artikulasinya terbatas di lihat kiri, lihat kanan, lihat atas, dan lihat bawah. Nah, untuk yang artikulasi di bagian lehernya bisa dilihat ya di bagian sini. Bisa kita kedepankan, ke belakangkan. Tapi memang karena terhalangi oleh ini ya, bagian armor yang bagian sini dan bagian armor yang sebelah sini, artikulasi tidak terlalu klip gitu. Tapi sudah lumayan sih untuk artikulasi di bagian kepalanya. Sudah bisa kita gaya-gayakan seperti ini. Nah, itu kita lanjut ke bagian bahu. Untuk armor yang ada di bahunya bisa kita gerakan ke atas dan ke bawah. Dan untuk yang di bagian ini bisa dilihat ya, buat bagian ini yang antara bagian ketek bisa kita putar ke depan, yang putar ke belakang. Untuk ke depan batasnya cuma bisa sampai sini. Untuk bagian yang kiri juga kurang lebih sama seperti ini. Untuk bagian lengan bisa kita putar 360 derajat. Ya, seperti itu kurang lebih. Untuk bagian tangan ada engsel untuk memutar ya di bagian ini. Nah, ini juga sama, bisa 360 derajat. Untuk di bagian engsel antara lengan bawah dan lengan atas ada double joint seperti ini. Oke, habis itu untuk yang di bagian tangan bawah ini ada seperti armor yang ini, yang kotak ini bisa kita putarkan. Jadi putarnya hanya bisa sampai sini. Begitu pula juga kalau misalnya kita putar ke bawah. Nah, untuk di bagian ini, bagian dalam dan bagian luar ada lubang. Ini lubangnya dipakai untuk memasang cakar Dramon Killer ini. Nah, untuk bagian tangan kurang lebih seperti itu. Dan untuk bagian telapak tangan hanya bisa diputar saja seperti ini, sama 360 derajat untuk mutarnya. Tapi sayang untuk bagian ini, bagian jari-jarinya tidak bisa kita gerakkan. Tidak bisa kita gerakkan dengan bebas. Terkuncilah, tidak bisa kita apa-apakan lagi. Nah, kurang lebih untuk bagian lengan ya. Selanjutnya kita move on ke bagian badan. Untuk bagian badan
artikulasi sangat sedikit ya. Untuk bagian dada sampai perut tidak ada artikulasi yang berarti untuk kita review, tapi emang bisa gerak dikit sih, cuman dikit doang. Nah, habis itu untuk bagian pinggang ini bisa kita putar, kurang lebih untuk bagian badan cuma bisa seperti itu aja, cuma bisa memutarkan ini bagian pinggangnya saja. Nah, habis itu kita move on ke bagian kaki. Oke, untuk pertama bagian rok kanannya bisa kita ke ataskan, bisa kita ke bawahkan juga. Untuk bagian yang ke atasin mentoknya cuma sampai sini, bisa dilihat ya, cuma bisa sampai sini. Untuk bagian kanan juga kurang lebih sama. Untuk bagian belakang ada lubang untuk memasukkan ini ya, apa namanya, stand. Ini bisa kita pasang juga di bagian di stand Figma dan stand Gundam. Nah, habis itu kita lanjut ke bagian kaki. Di bagian paha, di bagian pahanya ya, sini bisa kita majukan ke depan dan ke belakang. Untuk bagian kaki bawahnya double join. Jadi untuk bagian atasnya bisa kita tendang, posisi tendang seperti ini, dan untuk bagian kaki bisa menekuk sampai seperti ini. Untuk ke bagian sampingnya bisa sampai sini, batasnya sama seperti bagian rok kanannya, rok sampingnya. Lalu untuk bagian telapak kaki bisa kita ke atas kanan ke bawah kan, bisa kita putar juga. Putarnya tidak terlalu banyak, terhalang juga dengan ininya, kakinya. Lalu armor yang di bagian telapak kakinya bisa kita ataskan dan ke bawahkan seperti ini. Nah, kurang lebih untuk bagian badan utama dari Wargreymon Amplified seperti itu. Kita lanjut ke bagian yang lainnya. Kita lanjut ke bagian cakar ya. Untuk bagian cakar, engselnya hanya satu, yaitu di bagian cakar pedangnya. Bisa kita ke atas, ke bawahkan, dan ke ataskan. Untuk bagian bawah mentoknya seperti ini, untuk bagian atas mentoknya seperti ini. Nah, untuk cakarnya kita ada dua, untuk bagian kiri dan kanan. Tapi ada suatu gimmick lumayan baru di Wargreymon Amplified ini. Untuk bagian tangan, nah, karena yang tadi saya bilang ya, di sini ada dua lubang, di atas dan di bawah, bagian dalam dan bagian luar. Jadi kita bisa memasangkan Dramon Killer ini atau cakar Wargreymon ini menjadi di satu tangan seperti ini. Nah, kita buka seperti ini. Wah, jadi lebih matang. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk bagian cakar kurang lebih seperti itu. Lalu kita lanjut ke bagian perisai. Atau kalau misalnya kita tahu ini adalah sayapnya Wargreymon, tapi ini bisa dialih tugaskan menjadi perisai juga. Nah, pertama kita bahas dulu artikulasinya. Di sini ada dua poin ya untuk yang artikulasinya. Pertama di bagian ini bisa kita buka, bagian ujungnya, bagian tengah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kurang lebih bisa saat di punggungnya Wargreymon ini bisa menjadi sayap. Kalau misalnya sedang tidak dipakai di punggung, bisa jadi perisai. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mode perisainya kita butuh ini nih. Butuh bagian untuk ngerapetinnya. Nah, jika ada nih bagian yang seperti ball joint di sini. Nah,
Untuk bagian yang ininya kita masukin ke lubang yang ini. Nah, yang satunya lagi juga sama. Aduh, copot lagi. Ini emang kadang-kadang suka copot sih. Oke. Sip. Seperti ini. Dengan begini ini ubah menjadi perisai. Nah, perisainya habis itu dipasang di mana? Nah, sama seperti cakar, di sini ada lubang nih. Nah, jadi dipasangnya di lubang. Ulang lebih seperti ini. Aduh, jatuh lagi. Kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini untuk bagian perisainya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk review artikulasi di Wargreymon. Lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, sekarang selanjutnya kita bakal gaya-gayain Wargreymon ini. Hey! Ini buat perbandingannya antara Wargreymon Amplified ini dengan mainan Gundam lainnya yang plastik mainan plastik lainnya. Nah, ini kalau bisa dibandingin sama Quanta 1:144 yang HG, sama ini kalau bisa dibandingin dengan Blue Astray Kai yang 1:1. Ini untuk yang sama Blue Astray Kai yang 1:100 yang ini yang non grade. Bisa dilihat ya perbandingannya. Nah, mungkin segitu dulu ya dari saya mengenai Wargreymon ini. Kesimpulannya buat mainan yang satu ini, yang model kit satu ini, menurut saya untuk dari segi desain dan nilai nostalgianya, ini mainan yang sangat saya rekomendasi. Apalagi kalau misalnya kalian adalah seorang fans Digimon, apalagi buat fans akut gitu, ini adalah must have item lah gitu. Cuman kalau misalnya menurut saya, buat orang yang nggak terlalu suka Digimon, ini kurang recommended sih. Habisnya dari segi artikulasi ya, contohnya seperti tadi saya bilang, tidak terlalu gampang buat digaya-gayain. Dan kalau misalnya kita bisa lihat tadi, rada keras engsel-engselnya. Mungkin kalau misalnya buat modder bisa ditanggulangi ya, cuman kalau misalnya yang pemula, apalagi nggak terlalu relate dengan seri Digimon, lebih baik cari yang lain lah gitu. Cuma kalau misalnya pengen punya, saya tidak melarang sih gitu. Cuma kalau misalnya mencari sebuah model kit atau mainan model plastik yang artikulasinya sangat banyak, ini kurang sih menurut saya. Cuman kalau misalnya dari segi desain, dari segi ininya, nostalgianya, apalagi saya juga seorang fans Digimon ya, apalagi Digimon kesukaan saya, Wargreymon punya mainannya, harus beli sih.
Kalau misalnya kalian pengen beli juga bisa lihat di Tokopedia sih, atau Shopee atau LX atau apalah gitu, pasti banyak gitu. Ya paling sekian sih dari saya untuk telat review hari ini. Saya Thomas Anderson, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye.